Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini ya. Tapi ingat, gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah new love ya, cinta baru yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Oke, kita akan lihat seperti apakah cinta baru kamu itu, cinta baru kamu ini ya, cinta baru new love yang akan datang ke dalam hidup kamu, terutama kamu yang single, yang menantikan pasangan ya. Kita akan lihat di sini seperti apa dia ya. Oke. Cinta baru yang akan hadir ke dalam hidupmu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo ya. Ambil yang resonate aja ya. Karena ciri-ciri yang aku sebutkan nanti belum tentu resonate untuk kalian semua. Oke, di sini ada the trust. Trust. Oke. Aku rasa seseorang ini tuh kayak orang yang akan bener-bener bikin kamu merasa yakin dengan dia gitu loh. Ya awalnya mungkin kalau misalkan nih kamu ini orangnya agak ragu-ragu atau mungkin kamu tidak percaya karena ada situasi di masa lalu mungkin yang pernah menyakiti kamu, sehingga kamu tuh mungkin agak sedikit sulit gitu ya untuk membuka hati atau membuka diri gitu ya, walaupun kenalan dengan orang baru, walaupun jalan dengan orang baru, tapi kayak masih ada sisi-sisi kamu tuh kayak takut gitu loh, takut kalau misalkan kamu salah orang lagi misalkan ya. Aku rasa seseorang ini tuh orang yang bakal bikin kamu percaya lagi gitu, kayak ngembaliin rasa percaya diri kamu atau kayak kepercayaan kamu lagi gitu. Jadi dengan seseorang ini tuh mungkin kamu akan ngerasa nyaman, ataupun kamu akan ngerasa, oh ternyata aku bisa percaya ya sama orang ini gitu. Oh ternyata aku bisa ngembaliin kepercayaanku lagi gitu loh terhadap seseorang, istilahnya kayak gitu, yang sempat mungkin kamu udah nggak bisa percaya sama orang lagi gitu loh. Tapi seseorang ini tuh kayak bikin kamu tuh bisa trust lagi gitu, bisa percaya lagi gitu loh. Ya seperti itu, bisa membuatmu percaya atau yakin gitu loh terhadap dirinya gitu. Gak hanya kamu nanti yang percaya sama dia, tapi dia juga percaya sama kamu gitu loh. Jadi aku rasa aman orang ini buat kamu gitu, karena ada kayak saling kepercayaan gitu loh antara kamu dengan dia. Kemudian di sini ada playfulness tuh kan, orang ini, kehadiran seseorang ini kayaknya bikin kamu, bikin hidup kamu ya, atau bikin diri kamu tuh ngerasa bahagia gitu loh, ngerasa happy, ngerasa seneng lagi gitu ya. Karena seperti yang bilang tadi, sebelumnya mungkin kamu kayak nggak yakin gitu ya akan dapet pasangan, ataupun mungkin kamu nggak yakin akan ada orang yang bener-bener tulus sama kamu kayak gitu ya. Pokoknya ada rasa kamu tuh nggak bisa percaya lagi gitu loh ya, seperti itu. Tapi kehadiran seseorang ini nggak ya, kehadiran seseorang ini tuh bahkan bikin kamu tuh percaya lagi dan juga happy lagi gitu loh, seneng lagi gitu. Dan aku juga ngerasa di sini orangnya juga cukup menyenangkan ya. Mungkin dia ada sisi-sisi dia yang agak sedikit kekanak-kanakan gitu ya, atau juga muda. Kekanakan di sini bukan yang dianya player atau kayak gimana, enggak gitu, tapi kayak mungkin orang ini tuh bakal bikin kamu seneng gitu loh, selalu menghibur kamu mungkin, atau kayak ada sikap dan tindakan dia yang entah melucu atau konyol gitu, yang bikin kamu tuh seneng gitu loh bawaannya di depan kamu gitu loh, di hadapan kamu. Nah istilahnya seperti itu. Pokoknya kehadiran seseorang itu bikin kamu tuh happy lagi, seneng lagi gitu loh, kayak ngebalikin semangat muda dalam diri kamu gitu loh, seperti itu. Semangat mudanya ini bukan semangat muda dalam apa ya, tapi dalam hal percintaan ya, kayak seolah tuh kamu tuh seperti merasa kayak dulu gitu loh, muda, waktu kalian muda itu kan ngerasain jatuh cinta ya. Nah kayak gitu loh, kayak kembali seperti itu gitu loh, rasa itu tuh kamu rasakan kembali gitu loh ya, saat kamu
jatuh cinta di waktu kamu muda tuh rasanya kayak gimana. Nah ini nanti kamu akan bakal rasain lagi dengan orang ini gitu loh. Yang sempat kamu kayaknya nggak trust lagi, nggak percaya lagi, kehilangan kepercayaan, kamu ngerasa bahwa mungkin kamu nggak akan bisa bahagia lagi, bisa seperti itu gitu. Tapi kehadiran seorang ini enggak. Kemudian di sini ada very soon. Aku rasa untuk beberapa orang nih udah ketemu ya. Kalau belum ketemu mungkin akan segera kamu gitu ketemu, karena di sini ada very soon. Ya, jadi maybe kamu saat ini dengan dia udah ada pertemuan gitu ya, tapi ada yang pertemuannya ini mungkin dia belum secara langsung ngomong suka sama kamu atau apa kayak gitu ya, kayak tahap awal gitu loh ya, entah kalian ini kenalan, temenan seperti itu ya, baru berjalan nantinya seperti itu. Yang jelas aku rasa ada beberapa yang kamu udah ketemu dengan orang ini gitu ya, ada beberapa yang akan segera seperti itu ya, dengan adanya very soon di sini. Oke, dan kita kan lihat dari kartu tarotnya di sini. Siapakah dia ya? Seperti apa orangnya di sini? Cinta baru yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Dan ya orangnya memang cukup menyenangkan di sini dengan adanya playfulness ini. Oke, di sini ada Knight of Wands tuh kan. Orang ini ya jiwa muda, jiwa petualang gitu loh. Ya aku lihatnya seperti itu dengan adanya Knight of Wands. Dan seperti yang bilang tadi juga, aku rasa kamu udah ketemu untuk beberapa orang. Mungkin saat ini kamu lagi dekat dengan dia ya, kayak temenan atau apa kayak gitu ya, kayak tahap pertama kayak gitu. Oke, dan di Knight of Wands ini aku juga ngerasa mungkin orangnya suka berkuda gitu ya, atau suka balapan motor, balap mobil gitu ya. Orangnya ini suka hal-hal yang menantang gitu, petualang gitu loh. Ya seperti itu. Tapi petualang di sini bukan petualang yang kayak petualang cinta gitu, enggak ya. Maksudnya ini dari segi keseharian dia gitu loh, atau hobi dia gitu. Mungkin dia orang yang seperti itu gitu. Kalau enggak gitu mungkin dia punya pekerjaan gitu ya, sebagai seorang seorang prajurit negara, paham ya, prajurit negara ya, maksudnya kayak polisi, kayak TNI, nah kayak gitu loh, pokoknya yang berkaitan dengan prajurit negara ya, seperti itu. Ada beberapa yang mungkin pekerjaannya orang ini seperti itu gitu, tapi ada juga yang memang orang ini jiwa-jiwa petualang gitu, orangnya suka petualang lah kayak gitu, bebas gitu loh, suka ya, orangnya jiwa-jiwa bebas seperti itu. Oke, dan aku juga ngerasa ada beberapa yang ini umurnya seumuran dengan kamu ya, atau lebih muda. Tapi aku ngeliat di sini rata-rata dari kamu ini seumuran ya, gitu. Jadi kalau dari tingkatan umur itu kalian kayaknya selevel di sini, gitu. Oke, orangnya bertanggung jawab di sini dan sangat energik gitu ya, berkarismatik. Bahkan di sini saat ngejar kamu, ngedeketin kamu pun juga aku ngerasa tuh ada effort gitu loh. Dia bukan tipe orang yang jaim gitu ya, tarik ulur gitu, kayaknya nggak juga sih tipe orang ini. Ya dia tipe orang yang pemberani dan juga agak sedikit nekat juga sih orang ini gitu. Ya, kemudian di sini kita punya The Hierophant. Oke, aku ngerasa untuk beberapa orang ini memang dia ini seseorang yang ada niatan, keinginan, ambisi banget untuk menikah sama kamu. Jadi ada potensi mungkin dia ingin menikahi kamu, atau kayak kamu tuh bisa menikah sama orang ini gitu. Dan dengan adanya Hierophant ini aku juga ngerasa kalaupun kamu ada perbedaan agama gitu ya, tapi kalian ini punya nilai yang sama, morality atau spiritual yang sama gitu loh. Jadi kalaupun ada perbedaan agama tuh, dia ini ngelihatnya bukan dari agamanya gitu loh, tapi dari sisi kebaikan gitu ya, nilai-nilai kebaikannya atau nilai-nilai moralitinya gitu. Jadi tidak memandang agamanya apa gitu. Makanya tadi gue bilang orang ini tuh orang yang jiwa-jiwa bebas. Biasanya orang-orang jiwa bebas ini pikirannya juga open mind gitu ya, orang-orang yang terbuka gitu loh, seperti itu. Jadi dia ini ngelihat seseorang itu bukan dari agamanya apa, rasnya apa gitu, enggak ya, tapi lebih ke nilai dalam dirinya gitu loh ya, atau kayak nilai kebaikan orang itu, seperti itu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini, dia ini memang orang yang cukup beriman juga ya, seperti itu, orang beriman ya,
Beriman nih, iman nih maksudnya banyak ya. Ada yang memang seperti yang aku bilang tadi, kalaupun kalian ada perbedaan agama gitu ya, yang penting dia tuh nilainya gitu, nilai tujuannya itu kan sama, itu juga termasuk iman ya, iman. Karena dia biasanya orang yang spiritual itu udah levelnya kan udah nggak ngelihat dari agama atau nggak terikat dogma gitu. Mungkin ada beberapa dari dia ini juga orang yang seperti itu gitu loh, orang yang berpikiran bebas gitu loh ya, tidak terlalu ini dengan dogma agama gitu, enggak, tapi dia ngelihat dari sisi baik gitu, kebaikannya. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikan gitu loh ya. Dan aku juga ngerasa orang ini cukup, nggak semua ya, beberapa aja cukup ikut terhadap aturan gitu ya yang ada di mungkin keluarganya gitu loh ya. Jadi kayak hormat banget gitu loh sama aturan yang ada di keluarganya untuk beberapa orang. Jadi mungkin yang dalam konteks ini atau orang yang seperti ini mungkin kesannya dia agak sedikit kolot ya gitu, karena dia ngikut banget dengan aturan yang ada di mungkin tradisi-tradisi yang ada di keluarganya gitu, atau mungkin di daerah tempat dia gitu ya, seperti itu. Kental banget gitu loh, bukan hanya sekedar apa gitu, enggak, tapi kental banget gitu loh ya. Mungkin beberapa orang kalau tidak bisa memahami ya terlihat kolot sih gitu, tapi kalau orang yang bisa paham dengan dia enggak gitu loh, seperti itu. Makanya walaupun seperti itu, dia ini juga pikirannya terbuka gitu, jadi bisa melihat perbedaan gitu loh ya. Tidak memaksakan bahwa ini salah, ini harus benar, yang benar begini, yang itu salah, itu enggak gitu loh. Dia benar-benar bisa melihat gitu loh ya, dari sisi kamu juga dari sisi dia gitu. Pokoknya bisa menghargai perbedaan lah, kayak gitu loh di sini orangnya. Jadi bisa tahu tempat gitu loh, seperti itu. Kemudian di sini kita lihat ada Three of Wands. Oke. Di Three of Wands ini aku rasa ada beberapa yang mungkin kamu dengan dia ada perbedaan ya, beda kota gitu ya, pulau atau negara. Makanya tadi aku bilang, kalaupun kamu di sini ada perbedaan adat, budaya atau agama, itu tuh dia berpikiran terbuka, nggak ngelihat dari sisi itunya, tapi dari sisi personalnya gitu loh, nilai dirinya atau kayak spiritualnya atau kayak kebaikannya, seperti itu ya, kebaikan diri seseorang itu. Tidak melihat dari agamanya apa, rasnya apa, sukunya apa, agama, adat, budaya apa gitu, enggak gitu loh ya. Dan Three of Wands ini juga menandakan bahwa dia ini orang yang berpikiran terbuka ya, berpikiran luas gitu ya, atau berpandangan jauh ke depan juga di sini ya, orang yang tahu tujuan, tahu visi atau misinya kayak gitu. Makanya tadi aku bilang ada beberapa yang orang ini ada potensi atau kemungkinan menikah sama kamu dengan adanya Hierophant ini, karena dia ini memiliki tujuan yang jelas gitu loh ya, visi yang jelas ya, kayak hubungan yang ingin jangka panjang gitu, niatan dia ke situ tuh ada, seperti itu. Makanya tadi aku bilang juga orang ini yang bisa bikin kamu trust lagi gitu loh, percaya lagi, yang dulunya sebelumnya mungkin kamu nggak punya kepercayaan ya terhadap hubungan, terhadap cinta, terhadap seseorang gitu, tapi kehadiran seseorang itu kayaknya bisa meyakinkan kamu banget gitu loh, bikin kamu percaya dengan dia, seperti itu ya, seperti itu. Orangnya baik sih di sini. Mungkin walaupun kadang-kadang agak sedikit menyebalkan ya, tapi dia ini bisa ngerti kok sama kamu. Kayak kalau ngomong juga orangnya mungkin agak sedikit kalem gitu ya. Kalau perempuan tuh kalem gitu ya, kalau laki-laki ya dia juga orangnya suaranya nggak kasar gitu ya, nggak keras gitu ya, kayak lebih ke punya suara itu kayak dalam gitu loh ya, kayak slow gitu ya, lembut dan kayak gitu. Kalau perempuan saja, kalau misalkan dia perempuan saja dia bisa lembut gitu, bisa lemah lembut ya. Kalau laki-laki pun juga sama gitu loh, dia memiliki didengar tuh enak gitu loh. Kalau dia ngomong tuh kamu dengarnya tuh enak gitu loh, kayak seolah-olah tuh kamu tuh dinasehati gitu ya, atau nyaman lah kayak gitu ya, seperti itu. Makanya tadi gue bilang orang ini kayaknya bisa trust kamu lagi gitu, bisa bikin kamu trust lagi gitu. Oke. Dan orangnya pandai merencanakan sesuatu di sini dengan adanya Three of Wands ini. Kemudian di sini ada Three of Swords. Oke, dengan adanya Three of Swords ini aku rasa untuk beberapa orang, nggak semua ya, dia ini mungkin dulu pernah mengalami rasa sakit hati ya, patah hati atau kecewa yang begitu dalam gitu. Makanya di sini ketika dia menjalin hubungan lagi tuh dia
harus punya tujuan yang jelas gitu loh, seperti itu ya. Dia nggak ingin main-main sama orang gitu, dia nggak ingin dipermainkan juga, seperti itu ya. Dengan adanya Three of Swords ini aku rasa dia ini pernah mengalami kecewa atau patah hati ya di masa lalu gitu, di sebelum-sebelumnya. Kemudian kita lihat di sini, wow, di sini ada Six of Cup ya. Aku ngerasa untuk beberapa orang, nggak semua, ini memang kamu kayaknya udah bertemu dengan orang ini ya. Kamu udah menjalin pertemanan dengan seorang ini atau persahabatan dengan seseorang ini gitu. Dan aku juga ngerasa dia ini tipe orang yang memang tulus gitu ya sama kamu. Makanya tadi gue bilang dia nggak pengen main-main gitu, karena dulu dia pernah sakit hati atau patah hati di sini gitu, sehingga dia benar-benar ingin serius mencari pasangan dengan adanya Hierophant. Karena Hierophant ini juga bicara tentang pernikahan gitu loh. Ya, di sini ada Three of Wands, tujuannya tuh jelas ke depan, visi dan misinya, atau kayak dia ini memang ingin hubungan yang jangka panjang gitu loh, bukan jangka pendek ya, bukan main-main gitu. Dan ini juga aku ngerasa dia ini bisa menjadi sahabat buat kamu. Dia nggak hanya bisa jadi pasangan misalkan ya, tapi dia bisa menjadi sahabat buat kamu gitu. Maksudnya dia jadi sahabat nih ya, mungkin saat kamu pengen cerita, pengen curhat kayak gitu ya, kayak ada saling berbagi gitu loh di sini gitu. Dan aku juga ngerasa ini dengan adanya Six of Cup ini kayak perasaan yang mendalam gitu ya. Dan aku juga ngerasa dia ini tipe orang yang suka bernostalgia ya. Bernostalgia ini kayak ngebayangin yang indah-indah gitu loh ya. Dulu misalkan dia sering kali menceritakan masa lalu dia, hal-hal dulu, tapi hal dulunya ini bukan hal yang menyakitkan ya, tapi lebih ke menyenangkan gitu. Mungkin kamu juga bakal kebawa ya ke arus gitu ya, ke arus ke masa lalu gitu ya. Misalkan dia menceritakan dirinya nih tentang nostalgia dia di masa sekolah atau di masa muda gitu ya, yang bikin dia tertawa senang ketika ingat itu, mungkin kamu juga bakal tenggelam ke saat itu gitu loh ya, seperti itu. Oke, yang jelas di sini aku ngerasa antara kamu dengan dia ini ada hubungan yang balance ya, antara memberi dan menerima, kayak perasaannya tuh ada ketulusan gitu loh di situ gitu loh ya, seperti itu. Dan untuk beberapa orang gak semua, beberapa aja, mungkin dia adalah seseorang dari masa lalu kamu di sini, orang yang pernah menyakiti kamu gitu, tapi dia kembali lagi di sini gitu ya. Jadi cinta baru kamu ini bukan orang baru ya untuk beberapa orang, tapi dia orang lama yang dulu mungkin pernah ngeghosting kamu atau ninggalin kamu, atau kalian belum sempet jadian, baru deket-deketan gitu ya, kemudian kamu dighosting gitu ya. Kamu pikir seolah-olah kalian ini mungkin bisa bakal lanjut gitu ya, tapi ternyata enggak. Kayak kamu tuh udah deket-deketnya gitu ya, udah kayak mungkin menurut kamu dia nggak bakal pergi atau kamu bakal jadian sama dia ya, ternyata enggak, ternyata dia kabur gitu ya, ternyata dia ghosting kamu, lari dari kamu kayak gitu. Oke, seperti itu. Yang jelas di sini adalah orang yang pernah bikin kamu kecewa, bikin kamu sakit hati, bikin kamu patah hati gitu, tapi dia kembali lagi di sini gitu. Oke, seperti itu. Tapi ada juga di sini nggak harus mantan ya, ada juga di sini aku ngeliat dia adalah seseorang dari masa lalu kamu, orang yang udah kamu kenal, mungkin dia teman kamu sekolah, teman kamu kerja, teman kamu kuliah kayak gitu, atau teman kecil kamu yang kamu tuh udah lama banget nggak ketemu gitu kan, setelah lulus sekolah mungkin kayak gitu ya. Kalau dia teman kecil atau dia pindah kemana kayak gitu, tapi kalian tuh kayak ketemu lagi gitu loh di sini. Mungkin dialah yang bakal jadi new love-nya kamu gitu loh. Ya, biasanya kan ada ya orang tuh yang dulu kalau dia waktu sekolah itu temen gitu ya, temen gak ada rasa apa-apa, biasa aja gitu, tapi setelah lulus sekolah gitu kan, udah jangka beberapa tahun gitu kan, tiba-tiba timbul perasaan ketika bertemu lagi. Itu kan banyak ya yang case-case kayak gitu, bahkan bisa sampai menikah pun gitu kan, gak ada yang tahu yang namanya jodoh ya. Ada beberapa yang aku rasa kemungkinan ada di antara kamu ini dia memang orang yang seperti yang aku katakan itu gitu ya, gitu di sini. Yang dulunya kalian mungkin teman sekolah, teman belajar, teman kuliah, teman kecil atau teman ngaji atau apa kayak gitu di sini, tapi lama nggak ketemu, kemudian sekali kalian ketemu, kalian saling tertarik gitu. Oke, seperti itu.
Tapi ini nggak semua ya, beberapa aja, dan sesuaikan aja gitu ya dengan kalian masing-masing nantinya ya, kalau kalian udah ketemu sama orang ini gitu. Oke. Seperti itu, karena tadi aku juga bilang kemungkinan kalian ini adalah satu frekuensi, maksudnya satu frekuensi, satu level ini kalian umurnya sama gitu loh. Jadi bisa dibilang ada yang memang dia ini temen kamu gitu ya, entah temen sekolah, temen kuliah kayak gitu ya. Yang jelas di sini kamu dengan dia punya sama umur di sini, nggak jauh beda gitu loh umur kamu dengan dia gitu loh. Entah selisih 1 tahun sampai 3 tahun doang gitu loh ya. Pokoknya ada seumuran gitu loh di sini. Ya, kalaupun selisih ya seperti yang tadi nggak banyak gitu, cuman 1 sampai 3 tahun gitu. Ya. Kalian pokoknya udah dulu pernah kenal gitu loh di sekolah, atau kalian saat kuliah, atau kalian saat kerja gitu. Tapi di sini aku ngelihatnya ada beberapa yang seperti yang aku bilang tadi ya, sekolah gitu loh. Ya, dia teman sekolah kamu gitu. Tapi nggak semua. Ya, dan kita akan lihat di sini untuk zodiak dia. Di sini zodiaknya ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan kita akan lihat untuk yang paling kencang di sini ya, atau yang dominan ya. Aku akan tarik 5 kartu di sini. Oke, di sini tuh ada Aries, Aquarius. Oke. Kemudian di sini ada Capricorn. Kemudian di sini ada Taurus. Kemudian ada Pisces. Ya, ada Aries, Aquarius, Capricorn, Taurus, Pisces di sini. Ya, itu zodiak dia ya. Makanya di sini ada Six of Cups ini, makanya tadi aku juga bilang kayaknya tuh orang ini tuh nostalgia gitu loh ya, kayak bernostalgia ke masa lalu gitu. Mungkin ya seperti yang mulai tadi, mungkin kayak dia ini akan mengingat momen-momen saat kalian sekolah mungkin ya. Kemudian kamu kayak terseret arus gitu ya, cerita nostalgianya dia itu, jadi kamu ikut-ikutan bernostalgia juga gitu, ingat waktu sekolah dulu gitu. Atau bisa juga untuk beberapa orang ini memang mantan kamu ya, mantan kamu saat kamu sekolah dulu, bisa gitu ya. Sesuaikan aja pokoknya di sini gitu ya, dengan kalian masing-masing, ambil yang resonan. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.